Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Kita harus mampu untuk sabar dan ikhlas dalam setiap ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah beliau keluar dari rumahnya, hatinya selalu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi masalah-masalah. Suatu ketika beliau datang ke tempat penyembahan berhala. Berhala-berhala yang ada di situ beliau hancurkan. Lalu palu yang digunakan untuk menghancurkan berhala dikalungkan ke patung berhala yang paling besar. Akhirnya kejadian ini diketahui oleh Namrud dan kaumnya. Maka dipanggillah Ibrahim alaihissalam oleh Namrud laknatullah alaih. Mereka bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab iya ataupun tidak. Beliau menjawab dengan cerdik. Tanya itu berhala yang paling besar. Ini kan kejadian dilihat oleh berhala yang paling besar. Seharusnya dia menyaksikan siapa yang berbuat seperti ini. Akhirnya Namrud menundukkan kepala karena mereka sudah kalah hujah. Tidak bisa berkata-kata melawan argumennya Ibrahim alaihissalam. Maka Namrud perintahkan pasukannya untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pelajaran kepada kita melalui kisah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga seorang da'i itu dalam suasana-suasana seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menggerakkan bibir Namrud untuk mengeluarkan perintah, bakarlah Ibrahim, bukan bunuhlah Ibrahim. Ini ada maksudnya. Apa maksudnya? Jika yang keluar perintah bunuh, maka semua akan bergerak membunuh Ibrahim alaihissalam. Tetapi Namrud malah menyuruh bakarlah Ibrahim. Tujuannya apa? Untuk menampakkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada da'inya. Inilah salah satu cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menampakkan kehebatan dan kemuliaan Ibrahim alaihissalam di hadapan kaumnya. Kejadian tersebut diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa untuk menunjukkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa atas segala sesuatu, dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu mutlak. Walaupun semua manusia menentangnya, maka tidak ada satu makhluk pun yang sanggup melawannya. Maka ketika Ibrahim alaihissalam dibakar, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Ibrahim alaihissalam dari kobaran api yang bisa membakarnya dengan kudrotnya. Ini semua ujian yang datang kepada Ibrahim alaihissalam yang justru malah menambah kemuliaan Ibrahim alaihissalam. Begitulah seorang da'i, ujian-ujian dan masalah-masalah yang datang kepadanya akan menjadi asbab kemuliaan bagi si da'i itu sendiri. Seperti Ibrahim alaihissalam, semua masalah dan ujian yang datang menjadi asbab tambah mulianya Ibrahim alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di mata manusia. Sekarang hiruk pikuk masalah yang terjadi di seluruh dunia, maka gerakan dakwah tetap terus berjalan. Semua ujian yang datang tidak menyebabkan seorang da'i ini berhenti dakwah. Ketika pergerakan yang lain berhenti, kerja dakwah tetap terus berjalan. Maka Namrud telah memerintahkan rakyatnya untuk mengumpulkan kayu yang banyak yang akan digunakan membakar Ibrahim alaihissalam. Saking banyak kayu yang digunakan sehingga api pun menjadi besar. Sehingga saking besarnya api ini, ada burung yang lewat di atasnya langsung terbakar. Begitulah ahlul batil diberikan kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Namrud ini. Namun begitu api telah dinyalakan besar sekali, maka mereka kebingungan sendiri. Mereka saling berkata bahwa bagaimana ini kita membakar Ibrahim, sementara mendekat api saja burung pun bisa terbakar. Maka syaitan mendatangi mereka, mengajari mereka membuat suatu teknologi yang canggih berupa alat lempar. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, tetapi hatinya senantiasa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Beliau tidak tawajuh kepada api, melainkan hanya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengucapkan satu kalimat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja sebagai penolongku. Adzan sudah dikumandangkan hadirin. Mari kita sama-sama melaksanakan sholat, dan insya Allah nanti kita lanjutkan lagi mengenai cerita Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.